Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Nomor peserta 20150498117. Nomor induk mahasiswa 2100103921180026. Mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021, program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Berikut saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi aritmatika sosial di kelas 7 SMP Terpadu Darul Amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Duduk siap. Sebelum belajar, angka baiknya berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin. Amin ya mujibas salihin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang yang nggak hadir? 1, 2, 4 orang ya? Pada kemana? Pada sakit atau pada pulang ke rumahnya? Pada yang sakit, ada yang pulang ya? Oke, nggak apa-apa. Yang sakit, baik itu di asrama ataupun di rumah, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mohon izin Bapak buka ini ya, buka maskernya supaya terdengar jelas. Sebelum kita lanjut ke materi, coba di sekelilingnya seperti biasa dipersiapkan. Ya, dilihat. Kalau masih ada sampah, dipungut dulu. Ya, dibersihkan dulu supaya belajarnya kita nyaman belajar di sini. Ya, supaya nyaman. Oke. Nah, udah bersih. Kita mulai dari jargon kita. Masih ingat ya? Jadi kalau misalkan belajar itu, kita harus mempersiapkan dari diri kita, dari lingkungan kita, terutama dari kepala kita ya, otak kita. Oke, ikuti kata-kata Bapak. Matematika itu gampang, asik, dan menyenangkan. Oke, sambil berdiri deh, sambil berdiri. Ya, biar lebih fresh supaya kita siap. Matematika itu gampang, asik, dan menyenangkan. The santri. Oke, silahkan duduk. Ya, silahkan duduk dulu. Di minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Ya,
persamaan linier satu variabel. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial. Pertanyaannya apa hubungannya? Apakah berpengaruh misalkan ada hubungannya enggak antara persamaan linier satu variabel ini dengan aritmatika sosial? Masih ingat enggak kemarin belajar persamaan linier satu variabel? Ya? Masih ingat? Nah, jadi ketika nanti akan belajar aritmatika sosial itu dihubungkan dengan persamaan linier yang satu variabel. Jadi kita kalau membeli suatu barang misalkan beberapa, nah, kalau kita ingin menjualnya lagi misalkan, maka harga satuannya berapa bisa kita jual. Nah itu bisa menggunakan persamaan linier satu variabel ya. Nah, oke. Apa sih tujuan pembelajarannya kita hari ini? Diperhatikan ya di sana. Tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kalian akan melihat tayangan video. Kamu mampu mengenal berbagai situasi terkait dengan aritmatika sosial, yaitu ada penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Ya. Terus yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi dan tanya jawab sama peserta didik yang lain, sama teman-temannya. Mampu menentukan harga satuan dari suatu barang untuk menentukan harga jualnya. Ya. Yang ketiga, mampu menentukan hubungan antara modal, harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Dan yang terakhir, kalian nanti saya harapkan ada yang mempresentasikan di depan, ya hasil diskusinya itu kalian harus percaya diri dan bisa komunikatif sama teman-temannya, bisa menjelaskan ya dengan sistematis. Perhatikan definisinya. Nah, ini saya mulai dari definisinya saja ya, nanti isinya kalian bisa dengan diskusi. Definisi aritmatika sosial itu apa? Merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jadi ketika nanti kita belajar aritmatika nih yang akan kita pelajari, kalian pasti akan terbiasa, oh ternyata ini adalah aritmatika sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira contohnya apa yang ada dalam kehidupan sehari? Kegiatan apa? Jual beli. Ya, oke, jual beli. Biasa jual beli di mana? Di pasar gitu ya. Oke. Atau di mana lagi? Di minimarket, di mall dan lain sebagainya. Nih contohnya secara umum ya kegiatan perdagangan ya. Kegiatan perdagangan itu merupakan aritmatika sosial. Juga ada perbankan. Nah, perbankan itu kenapa masuknya aritmatika? Karena di situ ada perpajakan, ada bunga, simpanan dan sebagainya. Oke. Lanjut kita lihat lagi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering melihat aritmatika sosial itu seperti ini. Ini apa nih? Di sebuah mall gitu ya. Itu lagi apa itu? Ada tulisan apa? Harga spesial gitu ya. Terus ada diskon. Nah, itu akan kita pelajari ya. Terus ada apa lagi? Nih, ada apa ini? Ada macan lagi belanja ya. Macan itu apa? Mama cantik ya. Ingat, mama cantik lagi belanja di pasar. Nah, yang selanjutnya ya, perhatikan video berikut ya. Kemudian nanti kalian diminta untuk mengungkapkan apa sih yang permasalahan apa yang ada dalam video tersebut ya. Silahkan diperhatikan. Dulu kita sangat sering sekali beraktivitas di luar rumah. Namun semua berubah saat COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Yang mana kita diharuskan memakai masker, sering mencuci tangan, saling berjarak satu sama lain, dan membuat kita harus tetap berada di rumah. Dengan begitu, membuat kita menjadi sangat sepi dan terpaksa semua pertokoan harus ditutup. Contohnya bisa kita lihat nih dari Pak Ali pada saat COVID-19 menyerang,
Oke. Nah, itu tadi suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Dari permasalahan tersebut ada yang mau menyampaikan kira-kira masalahnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Oke. Siapa yang menyampaikan? Kamu deh. Siapa? Habib ya? Habib. Silahkan Bib. Gimana setelah kamu melihat tayangan video tadi, apa yang ada dalam video tersebut, permasalahannya apa, terus bagaimana cara mengatasinya? Di video tadi itu ada kafe yang awalnya rame, tapi kemudian karena ada COVID-19, kafe tersebut menjadi sepi. Kemudian karena pemilik kafe itu mendapatkan kerugian, si pemilik kafe pun berusaha untuk mendapatkan ide, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mendapatkan diskon. Tetapi ternyata setelah mendapatkan diskon, dia masih mendapatkan rugi. Dan pada akhirnya dia pun mendapatkan ide untuk berjualan online. Ternyata setelah beberapa hari berjualan online, dia pun mendapatkan untung yang sangat besar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Habib. Nah, ya. Oke, jadi gitu. Itu adalah salah satu bagaimana kalian bisa melihat suatu permasalahan. Begitupun kalau kalian nanti menjadi seorang pengusaha misalkan ya. Siapa yang menjadi pengusaha di sini? Ada? Angkat tangan. Yang menjadi pengusaha. Oke. Nah, jadi kalian nanti kalau menjadi pengusaha harus mempunyai ide-ide yang cemerlang, harus berani mengeluarkan ide yang baru ya. Jangan sampai dari pengalaman juga orang tua saya atau teman-teman saya nanti ya kalau kalian misalkan udah dewasa, dengan begini saja sudah cukup untung. Nah, tapi jangan demikian karena zaman itu selalu berubah. Jadi kita harus selalu mempunyai ide agar usaha kita semakin maju. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan. Bapak mempunyai ada LKPD ya. Silakan kalian berkelompok menurut apa? Kelompoknya masing-masing. Yang waktu itu sebelumnya pernah kita buat ya, masih ingat ya kelompoknya? Silahkan berkelompok. Dikeluarin bukunya ya. Sudah siap semuanya? Siap ya, udah rapi ya. Ini Bapak bagikan lembar kerjanya, silahkan dikerjakan. Ingat, kalau yang kurang jelas ditanyakan ya. Tapi Bapak juga di sini sudah ada bagaimana langkah-langkah mengerjakan. Didiskusikan ya, jangan sendiri-sendiri, silahkan berdiskusi. Nah, lihat di situ. Kan ada harga belinya ya. Harga beli 20 ikat bunganya berapa? 140.000. Nah, oke, tulis aja di situ. Silahkan ya. Ini gimana? Ada masalah? Udah selesai? Belum? Dikit lagi. So. Kalau belum paham ditanyain. Mana? Udah sampai mana? Belum selesai, belum paham? Kalau dijual 8, Belum. Di mana nggak pahamnya? kalau dijual Sampai mana? Coba. 40.000. Mana? Harga jual setengah dari bunganya kan 10.000 ya. Kalau dijualnya satunya 10.000. berarti dari 10. kan dijualnya 10. Yang setengahnya itu berapa ikat? Nih, 10 ikat maksudnya ini ya. Ini 10 ikat bunga. 10 ikat. Berarti harganya berapa? 10 kali harganya 10.000. Jadi di sini berapa? Atau di sini bolehlah harga jualnya 10.000 gitu. 6.500. Oke. Kalau dijual 6.500, 65.000. Ayo, diterusin sambil diskusi, ngobrol. Ingat kalau temennya yang belum paham dikasih tahu ya.
Nanya, kalau nggak bisa nanya. Kalau di situ kolomnya kurang ditambahin nggak apa-apa, ya silahkan ditambahin aja. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, saya mohon perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Mulai dari kelompok berapa? Siapa yang duluan? Kelompok siapa yang mau duluan? Oke, kelompok itu. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 silahkan presentasikan hasilnya. Oke, ini videonya silahkan. Ntar ya. Nih kamu boleh dibacakan dulu ininya ya. Masalahnya bentar. Seorang pedagang membeli 20 ikat bunga seharga 140.000. 2 hari kemudian dia berhasil menjual setengah dari bunganya dengan harga 10.000 per ikat. Karena bunga mulai layu, dia harus mengurangi harga jualnya supaya tetap mendapatkan keuntungan. Berapa harga jual tiap ikat bunga yang tersisa? Oke, teman-teman yang lainnya silahkan diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh teman kalian. Nanti kelompok yang lain yang ada mohon ditanggapin ya, mau nambahin atau mau misalkan seperti apa yang disampaikan ya, silakan ditulis dulu boleh. Nanti dijelasin ya hasilnya. Oke, yang lainnya diperhatikan ya. Nanti disamakan hasilnya sama hasil kerja kalian. Nanti juga akan dijelaskan sama ini. Sudah? Oke, coba dijelaskan kepada teman-temannya. Barangkali nanti ada, lihat, perhatikan, lihat anak-anak, perhatikan ke depan, coba apa yang akan disampaikan oleh ini. Kalau misalkan nanti kurang paham, ditanyakan ya, kalau ada kekurangan, kelebihan, silakan. Gimana? Lihat ke teman-teman ya, ke belakang. Harga beli 20 ikat bunga 140.000 rupiah. Jumlah setengah dari bunganya 10 buah. Harga jual setengah dari bunganya 10 ikat bunga dikali 10.000 sama dengan 100.000. Jumlah harga jual setengah dari bunganya 100.000. Untuk mengembalikan modal masih kurang 40.000. Jumlah bunga yang tersisa 10 buah. Terus penjual memberikan diskon 5.000. 10 kali 5.000 sama dengan 50.000. Jadi untungnya 10.000. Terus jika memberikan diskon 6.000, 10 kali 6 sama dengan 60.000. Jadi untungnya 20.000. Ya, Pak. Oke, udah. Oke, ada tanggapan nggak dari teman-temannya yang lain? Barangkali mau menambahkan apa yang disampaikan tadi. Ada tambahan nggak? Yang disampaikan? Ada? Ada dari teman-teman yang lain?
Itu kan katanya, atau sudah paham belum yang disampaikan oleh teman kamu? Sudah paham ini? Nah ini kan tadi berapa? Kalau jualnya segini dapat untungnya 10.000. Kalau segini, ada nggak kemungkinan lain? Berapa? Kalau misalkan dijual berapa? Siapa yang menyampaikan? Berapa? Silakan. Nah, ada kemungkinan lain nggak untuk penjualannya? Sehingga si penjual ini masih mendapatkan keuntungan. Kalau tadi yang disampaikan itu kan berapa? 5.000 dan 6.000. Dari harga asalnya berapa? 10.000. Oh iya, sebentar. Kenapa? Tadinya kan 10.000. Kenapa dijualnya jadi 5.000, 6.000? Kenapa? Asalnya kenapa? Karena bunganya layu. Ya, ada kemungkinan lain nggak? Gimana? Berapa kamu? Kelompok kamu berapa? Dijual 9.000. Berapa? Dijual 9.000. Dijual 9.000. Oke. Berapa keuntungannya? Dapatkan untung 50.000. Dapatkan untung 50.000. Oke. Ada lagi? Berapa lagi? Berapa? 10.000. Kalau 10.000 bisa, tapi apa? Itu belum ada potongan harga. Ya, belum ada potongan karena harga jual awalnya berapa tadi? 10.000. Nah, selain itu ada lagi nggak? Berapa lagi? 5.000, 6.000, 9.000, ada berapa lagi? Berapa? 7.000 boleh. Kalau 7.000 berapa untungnya? 30.000. Oke, jadi masih. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, kasih aplaus buat temennya. Oke, dari kelompok 4 ya. Oke, terima kasih. Nah, itu ya. Jadi sudah ada. Jadi masih banyak kemungkinan berarti ya. Asal dia mendapatkan keuntungan. Contoh deh, kalau misalkan tadi kan sisanya berapa lagi? 10 ya. 10 bunga lagi. Kalau 4.000 misalkan, masih untung nggak ya? Nah, berapa nih? 40.000 ya. Nah, sementara tadi yang terjual itu yang awal sebelum layu bunganya berapa? 100.000 ya. Nah, sementara harga belinya berapa? 140.000. Jadi kurangnya berapa? 40.000. Jadi kalau misalkan di penjualan awal 100.000, terus kemudian kita jual 4.000, jadi dapatnya berapa nih? Berapa? 40.000. Kira-kira dia untung nggak? Enggak. Nah, jadi impas ya. 140.000, 140.000. Jadi kesimpulannya untuk ini gimana kesimpulannya? Paling besar menjualnya berapa? 9.500. Kemudian paling kecilnya berapa? 4.500. Nah, jadi antara 4.500 sampai 9.500. Nah, ada pertanyaan nggak yang lainnya? Ada pertanyaan lain nggak? Oke, boleh, silakan. Itu bunga yang itu bisa gak Pak dijual lebih dari 10.000 gitu supaya untungnya banyak? Boleh, karena tadi harga jual awalnya itu berapa? 10.000. Terus kalau misalkan lebih ya, lebih dari 10.000 boleh nggak kan biar mendapatkan untung? Boleh nggak dijual lebih? Boleh-boleh aja dijual lebih, ya. Tapi ada yang beli nggak kira-kira? Nggak ada. Kenapa? Karena bunganya sudah layu. Jadi boleh mau dijual berapa? 10.000, 11.000, 12, 13, 15. Boleh. Tapi kemungkinan ada yang belinya adalah kecil, ya. Kemungkinan yang belinya kecil. Kenapa? Karena bunga yang sudah layu kok dibayar dijualnya mahal. Kecuali ada orang yang sangat membutuhkan. Jadi boleh ya, tapi kemungkinan terjualnya sangat sedikit. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup ya. Nah, jadi itu. Oke, untuk selanjutnya silahkan kembali lagi
ke tempat duduknya masing-masing ya. Jangan nggak usah berkelompok. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Diangkat kursinya supaya tidak ada suara. Ya. Oke, sudah ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, silakan, Bib. Kesimpulannya gimana pembelajaran kita hari ini? Jadi sudah belajar harga beli, terus harga jual, untung dan rugi. Oke, untung itu gimana? Untung itu adalah harga jual lebih mahal daripada harga beli. Oke, kalau rugi? Harga beli lebih mahal daripada harga jual. Oke, itu adalah kesimpulan kita hari ini ya. Oke, atau nih Bapak juga sudah ada slide-nya ya. Kesimpulan kita hari ini selain tadi yang disampaikan oleh teman kalian, untuk memperoleh barang-barang yang akan dijual, penjual membeli dari pabrik itu salah satu salah satu pilihan aja ya. Tapi kalau kita mau menjual sesuatu, sebaiknya jangan membeli dulu, tapi harusnya gimana? Kita yang membuat, kita yang memproduksi. Ya, contoh kalian nanti mau jadi pengusaha, kalian produksi aja dulu. Misalkan produksi apa? Mau jualan bisnis makanan misalkan ya. Produksi aja dulu, produksi kuehnya, kemudian dijual. Jangan membeli dulu. Membeli baru dijual lagi, itu apa? Marginnya atau keuntungannya akan kecil. Ya, jadi itu. Ini salah satu ini aja contoh dari pabrik, grosir atau tempat lainnya. Harga barang dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya disebut dengan harga pembelian. Nah, jadi harga pembelian itu seperti itu ya. Atau juga disebut dengan modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang tersebut disebut dengan harga penjualan. Jadi dengan demikian kegiatan perdagangan selalu berkaitan dengan apa? Harga pembelian atau modal yang menjadi dasar perhitungannya. Jadi ingat, harus tahu modalnya berapa. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi udah disampaikan juga ya. Jadi untung atau laba adalah apa? Selisih dari harga penjualan dengan pembelian. Jika harga penjualan lebih daripada harga pembelian. Sama ya tadi yang disampaikan. Kemudian, nah jadi seperti itu. Kalau rugi gimana? Selisih oke. Nah, jadi ada untung. Oke. Nah, kalau untung kondisinya seperti ini, ya. Untung itu harga penjualan dikurangi harga pembelian, tapi dia lebih besar dari penjualannya. Kalau rugi, harga pembelian dikurangi harga penjualan. Sama nggak? Sama aja sih, beda ya. Dibalik karena di sini harga pembeliannya lebih ya. Itu aja kesimpulannya ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, nah untuk mengecek tadi kan kalian sudah diskusi kelompok ya, mengerjakan soal, ada permasalahan. Nah, sekarang silakan coba ini ada kuis ya untuk mengecek kemampuan kalian. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan di bukunya saja ya, di buku latihannya. Silakan. Ini kuisnya. Rahel mempunyai uang sebesar 50.000 untuk membeli beberapa buku dan pulpen. Manda membeli 10 buah buku tulis dengan harga 50.000 dan Raya membeli 1 buah buku dan 3 buah pulpen membayar dengan harga 50.000. Dan masih ada kembalian 30.000. Berapa buah buku dan pulpen yang mungkin dibeli oleh Rahel
dengan uang yang dimilikinya. Oke, ini tadi di awal Bapak sudah sampaikan berkaitan juga dengan persamaan linier satu variabel. Ya, silakan dicoba. Nah, ya. Silakan dicoba. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan di ketua kelas. Nanti dari ketua kelas kasih ke Bapak ya, dikumpulkan. Oke? Itu saja untuk tugasnya. Yang selanjutnya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke? Seru ya, menyenangkan? Asik. Terus apa lagi? Dengan diskusi gimana belajarnya? Apa? Lebih mudah. Oke, kalau ada temannya yang nggak tahu juga kalian bisa bertanya ya. Jadi kalau kepada teman itu lebih enak biasanya bertanya kepada teman itu ya. Terus berarti bisa kita kondisikan untuk pembelajaran selanjutnya, kita bisa diskusi juga atau kita coba cara yang lain supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan ya. Oke. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini, dan untuk pertemuan kita selanjutnya masih tentang aritmatika sosial. Kita akan mempelajari tentang bunga tunggal dan pajak. Nah itu ya, jadi tolong dipersiapkan, dibaca-baca dulu bukunya supaya pas pembelajaran kita langsung nyambung ya. Oke, siap? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.